Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Akil Wildi Arif, di konten Belajar Barengan, masih di tema desain program kerja, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas ya terkait tentang hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita merancang program kerja, dimulai dari bagaimana kita perlu untuk kemudian mendefinisikan dan memetakan apa yang kita miliki di hari ini atau today condition atau current condition, dan juga kita kemarin juga sudah mengenalkan ya bagaimana selain today condition ataupun current condition, kita pun juga perlu untuk bisa mendefinisikan dan juga memetakan apa yang akan kita dapatkan atau apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam hal ini, ekspektasi kita coba kita definisikan, coba kita visualisasikan, coba kita turunkan dalam bentuk poin-poin ya ataupun target-target. Di mana saya coba review untuk bagian current condition atau today condition, kita perlu kemudian analisis ya beberapa hal ya, mulai dari kebutuhannya apa, problem yang terjadi apa, sampai kemudian menganalisis apa ya aset yang kita miliki, apa sumber daya yang kita miliki untuk bisa mengelola sebuah program kerja atau mengelola sebuah project seperti itu. Dan juga kalau kita bicara tentang future condition ataupun kondisi masa depan, ya yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa mendetailkan dan mendefinisi kira-kira targetnya apa nih, objektifnya apa nih. Nah itu perlu didefinisikan dengan baik, jangan sampai program kerja ini tidak punya apa target ataupun objektif yang jelas ataupun yang terdefinisi dengan baik ya. Indikator terdefinisi dengan baik adalah ketika program kerja itu bisa kemudian diukur tingkat keberhasilannya. Indikatornya jelas dan bisa diukur. Nah, seperti itu. Sehingga kita enak dalam kemudian merancang dan kemudian mengimplementasikan. Nah, selain itu juga kita perlu untuk bisa selain apa namanya mencoba untuk mendefinisikan targetnya, objektifnya, kita pun juga bisa perlu mendefinisikan yang namanya asumsi dan risikonya sejak awal, sehingga kita bisa mengantisipasi segala hal yang kita tidak ingin terjadi itu sedari awal. Nah, kita tidak pernah tahu ya ketika kita menjalankan sebuah program kerja ataupun project, pasti ada saja variabel-variabel yang tidak bisa kita kontrol, kita tidak bisa kita kendalikan. Nah, itulah yang kemudian perlu kita antisipasi sejak awal saat perancangan atau saat desain ya atau ya perencanaan lah ya, perencanaan program kerja itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita lebih ingin coba lebih dalam begitu. Kita akan dig in begitu ke salah satu, kita step by step ya, kita akan coba pelajari satu persatu ya tools yang kemarin kita coba mention, kita coba sebutkan di masing-masing kondisinya, either itu today condition ataupun future condition ya. Nah sekarang kita coba masuk dulu ke today conditionnya, dan saya akan kenalkan, kita sama-sama belajar nih terkait tentang satu tool atau satu perangkat yang bisa kita pakai, yang ini di dalam dunia apa sektor pabrik atau sektor ketiga ya, maka sektor pabrik pun juga berapa kali menggunakannya, mengadaptasikannya begitu. Di mana tools ini objektifnya adalah dengan tools ini kita bisa mendefinisikan atau kita bisa memetakan problem apa yang terjadi atau masalah apa yang terjadi di area kita atau di sekitar kita gitu. Nah, tools ini biasa disebut dengan problem tree analysis ya atau PTA gitu. Atau biasa juga disebut problem tree begitu. Seperti apa bentuknya, kita sama-sama simak ya di video ini. Nah, kalau kita mencoba untuk mengenal problem tree analysis, setidaknya ada dua hal yang dua aspek yang perlu kita coba cermati. Yang pertama adalah bagaimana problem tree ini tadi ya punya tujuan menganalisis ataupun memetakan, dan juga yang paling penting mendefinisikan begitu masalah apa yang sesungguhnya terjadi. Nah ini ya, masalah apa yang sesungguhnya terjadi dari berbagai macam fenomena-fenomena yang ada, kita coba petakan nih kira-kira masalah yang terjadi sebenarnya apa sih gitu di area kita, misalkan di Ormawa ya, organisasi mahasiswa di kampus tuh apa masalahnya, atau di yayasan tempat kalian berkiprah begitu, yayasannya misalnya di bidang pendidikan, masalahnya apa nih di area atau aspek ataupun tema pendidikan yang kalian geluti, ataupun tema lingkungan misalkan, problemnya apa nih di dalam tema lingkungan yang itu benar-benar membuat kalian gelisah atau membuat kita resah seperti itu jadi problem yang perlu coba untuk didefinisikan dan perlu untuk didetailkan sedari awal. Nah itu ya, bagaimana probability analysis ini atau PTA ini membantu kita untuk bisa mendefinisikan ya terkait nama masalah, problem yang kita akan selesaikan dan kita nantinya akan hadir sebagai solusinya seperti itu. Nah
Kemudian yang kedua adalah karena namanya adalah problem tree gitu, ngambil filosofi sebuah atau sebatang pohon gitu, ya seperti like-nya pohon ya. Pohon itu ya dia punya batang, dia punya akar, dia punya dahan, batang ya, batang, dahan dan juga ranting sampai nanti ujungnya ada daunnya seperti itu. Nah, pengumpamaan pohon ini nantinya akan kita pakai juga nanti dalam prakteknya begitu, karena nanti kita akan menggunakan hmm, apa istilahnya ya visualisasi pohon ini ataupun skema pohon ini begitu untuk kemudian bisa mendetailkan ya masalah-masalah yang kemudian terjadi ya nanti kita bisa bagi dua nanti kita coba jelaskan lebih lanjut ya ada di bagian bawah seperti apa pembagiannya di bagian atas seperti apa di bagian akar itu nanti seperti apa pembagiannya di bagian atas itu batang dahan dan ranting dan juga daun itu seperti apa untuk pembahasan. Nah setidaknya ketika kita membicarakan terkait tentang PTA ataupun probability analysis, kita fokus ke dua hal ini ya, fokus untuk kemudian kita bisa memetakan permasalahan, kemudian yang kedua adalah fokus untuk bisa mengumpamakan ya masalah ini coba kita gambarkan dalam skema pohon begitu ya, skema pohon yang dia memiliki batang, memiliki akar, memiliki dahan, ranting dan juga daun. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam terkait tentang skema yang dipakai seperti apa yang tadi saya juga sudah sebutkan di slide sebelumnya, saya akan coba kenalkan dulu kira-kira prinsip yang digunakan ini apa nih dalam kemudian kita membuat ataupun merancang PTA kita ataupun problem tree analysis yang ada di sekitar kita. Nah, ada beberapa prinsip ya, setidaknya saya mencatat ada 5 prinsip yang bisa kita pakai dan kita bisa pegang teguh dalam pembuatan PTA-nya. Yang pertama adalah prinsip yang pertama yang digunakan adalah faktual. Pastikan apa yang kita bicarakan atau apa yang kita daftar nantinya di PTA atau apa yang permasalahan apa yang kita coba nanti petakan itu adalah permasalahan yang faktual. Faktual itu berarti yang benar-benar terjadi. Faktual yang benar-benar nyata terjadi di sekitar kita. Bukan rekayasa, bukan kaleng-kaleng, bukan hoax begitu. Ya asli gitu. Asli terjadi di sekitar kita. Nah, itu yang kemudian coba kita petakan. Oleh karenanya pun juga dalam format yang lebih detail begitu ketika kita mencoba untuk mendefinisikan masalah perlu juga ditambahkan beberapa bukti ataupun evidence gitu. Evidence ataupun bukti yang bisa kita sertakan dalam perancangan sebuah PTA ini gitu. Itu poin pertama ya, bagaimana prinsip yang digunakan adalah prinsip faktual. Ya masalahnya itu ada, nyata, real, gitu, bukan bohongan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya adalah partisipatif. Nah, ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang PTA, kita sebagai pengelola program ataupun nanti mungkin sebagai peneliti ya, pengelola program lebih tepatnya, kita memiliki apa istilahnya daya jangkau atau daya tangkap mengobservasi masalah itu kan terbatas ya. Gitu. Oleh karenanya kita butuh bantuan gitu orang lain untuk bisa bersama-sama dengan kita merangkai ataupun merancang PTA kita bareng-bareng gitu. Jadi PTA ini kita bekerja ini bareng-bareng, bukan secara individu gitu. Apalagi kalau kita berada dalam program-program pemberdayaan masyarakat ya, melibatkan masyarakat dalam merancang ataupun dalam membuat problem tree analysis yang itu bisa mendasari program kerja kita, itu amat sangat direkomendasikan, itu amat sangat dianjurkan teman-teman semua. Jadi melibatkan masyarakat ya, bahkan masyarakat tokoh-tokoh kunci di masyarakat itu penting juga tuh untuk kemudian bisa membuka cakrawala lebih luas lagi ya karena ya tadi ya observasi kita terbatas sebagai seorang pengelola program dan sebagai seorang peneliti sehingga kita butuh orang lain gitu yang kemudian sudah punya experience di sana, yang sudah punya pengalaman di sana, yang sudah membersamai kondisi di sana atau membersamai masalahnya secara real di satu lingkup wilayah untuk bisa bareng-bareng dengan kita memetakan kira-kira masalahnya apa. Nah, itu poin yang kedua ya, prinsipnya partisipatif. Nah, yang ketiga adalah prinsipnya spesifik. Begitu. Nanti juga ini menjadi prinsip yang akan kita gunakan dalam menentukan target atau menentukan objektif. Sebelum itu, kita bicara tentang masalah pun juga spesifik. Spesifik berarti areanya jelas, begitu. Tidak hanya dia nyata, tapi juga areanya jelas di ruang lingkup mana, di skup mana. Misalkan di area lingkungan, lingkungan seperti apa? Oh, misalkan terkait tentang pengelolaan sampah, gitu. Nah, aspek di area pengelolaan sampah, masalahnya apa? Gitu. Jadi benar-benar spesifik, tidak mengawang, tidak general, tidak ngambang, gitu. Dan sebisa mungkin
ada ruang, ada konteks ruangannya. Misalkan pengelolaan sampah di wilayah A seperti itu sangat kurang. Nah, itu bisa menjadi bagian atau cara bagaimana kita bisa memetakan secara lebih detail dan spesifik si permasalahan ini dengan menggunakan PTA ataupun problem tree analysis. Itu yang ketiga, teman-teman. Yang keempat, nah ini menarik nih. Ini jadi apa ya, kuncinya sebenarnya dalam menyusun PTA adalah logis atau kausalitas, sebab akibat gitu. Jadi hubungan nanti akan kita coba mainkan, atau hubungan yang kita nantinya akan coba petakan antara satu masalah dengan masalah lainnya adalah kausalitas atau sebab akibat. Karena pastinya ya, kalau kita bicara tentang segala bentuk kejadian atau segala bentuk aktivitas ataupun segala bentuk peristiwa di muka bumi pasti sebab akibat gitu. Ketika kita melihat sebuah apa istilahnya ya, sebuah kecelakaan ya, itu kan sebagai sebuah ini ya, akibat ya. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya adalah banyak hal, misalkan apa, kelalaian ataupun kendaraan yang apa dipacu secara kencang begitu, tidak melihat marka jalan atau tidak melihat lampu jalan dan seterusnya, sehingga terjadi yang namanya laka gitu. Ataupun kalau kita melihat peristiwa peristiwa apa istilahnya ya, peristiwa ini deh di alam sekitar kita lah ya, daun-daun yang berguguran gitu ya, misalkan di luar negeri ada daun berguguran di musim gugur begitu. Nah, kenapa kok daun guguran gitu ya, karena udah saatnya gitu kan ya, secara jadwal. Tapi kalau kita terus lebih lanjut lagi secara biologis atau secara kimiawi, dalam pohonnya ada beberapa zat-zat dalam tumbuhan yang mengarahkan ataupun menjadikan si daun-daun si pohon itu kemudian jatuh berguguran dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Segala hal yang terjadi di dunia ini pastinya akan ada yang namanya sebab dan akibat. Ada sebab ya, ada sebab yang dia menyertai sebuah akibat tertentu. Nah, oleh karena ini nanti kita akan coba pakai ya, logis begitu. Jadi pastikan kita menggunakan rasio kita logis dalam merancang problem analysis ini. Itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah, nah ini, negatif tone. Yang namanya problem, yang namanya permasalahan, ya pastinya adalah negatif tone, gitu. Agak aneh juga kalau misalnya kita bicara tentang permasalahan, tapi kok tone-nya ataupun nadanya positif ya. Nah, ini repot juga nih. Perlu dipermasalahkan juga kitanya nih sebagai pengelola program atau sebagai peneliti awal, begitu. Nah, 5 prinsip ini teman-teman nanti kita akan gunakan dalam proses perancangan problem tree analysis. Nah, kita coba akan lanjut ke skemanya ataupun ke pembuatannya ya. Nah, ini ya kalau kita bicara tentang struktur problem tree, jadi dia itu ada beberapa bagian ya. Saya mulai dulu dari tengah ya. Di tengah ini kita namakan dengan fokus problem gitu, atau di beberapa literatur lainnya dinamai juga dengan focal problem ya. FOCAL ya, focal ya, focal problem. Fokus problem ini adalah satu problem atau satu masalah yang kita benar-benar akan coba fokus di situ gitu. Untuk kemudian kita bedah, kita telusuri, kita petakan gitu ya. Nah, fokus problem kemudian kita turun dulu ke bawah ke bagian akar. Kalau kita umpamakan sebagai pohon ya, kita bagian bawah ke bagian akar. Nah, maka di sini adalah areanya masalah-masalah yang menjadi penyebab begitu ya. Masalah-masalah yang dia menjadi penyebab dari fokus problem yang tadi kita tentukan. Saya ulangi lagi, di bagian bawah fokus problem adalah area-area penyebab atau masalah-masalah yang menjadi penyebab begitu akan ataupun terhadap fokus problem yang sudah kita definisikan sebelumnya. Begitu ya. Nah, itu bagian bawah. Nah, itu bagian bawah pun juga bisa turunin lagi nih di level 1, bagian bawah level 1 penyebab 1 level 1 ya. Nanti dari penyebab yang sudah ada bisa juga turunkan. Ada lagi nggak penyebabnya gitu ya? Ada lagi nggak penyebabnya dari masalah-masalah yang sudah terpetakan di level 1-nya itu di bagian bawah. Nah, begitu sampai benar-benar sudah tidak bisa dipecah lagi. Nah, kemudian bagian atas, kalau tadi bagian bawah adalah penyebab, bagian atas adalah bisa bicara tentang area dampak. Jadi bagian atas itu adalah apa dampak yang dihasilkan dari problem yang terjadi, begitu. Apa dampak atau apa pengaruhnya atau apa akibatnya gitu ya dari problem yang terjadi gitu di sekitar kita atau di area yang kita nanti akan teliti atau akan kita ambil intervensinya gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa ketahuan nih dari mulai akar ke batang ke atas atau ke dahannya ataupun ke rantingnya begitu, itu akan tersambung terus gitu. Misalnya penyebab ini nantinya hal yang di bawah ini akan jadi penyebab dari terjadinya fokus problem. Fokus problem ini
nantinya akan jadi penyebab dari hal-hal yang ada di atas, ataupun dampak-dampak yang terjadi, ataupun ya result, ataupun ini juga ya, dampak, result, ataupun eh, akibat-akibat yang terjadi dari si vokal problem ini ketika terjadi gitu. Nah, secara sederhana bisa divisualisasikan seperti ini. Jadi ada batangnya, ada akarnya, ada daunnya atau ada rantingnya. Batangnya itu kita namakan di problem analysis dengan vokal problem atau fokus problem ya. Di bagian bawah adalah penyebab dari vokal problem ataupun fokus problem. Di bagian atas adalah dampak ataupun akibat dari vokal problem atau fokus problem. Begitu. Agak ini ya, bingung ya. Nah, kita coba contoh ya. Nanti akan saya buat video lagi. Kita coba simulasi ya, tapi tidak di video ini. Kita coba gunakan dulu di video ini terkait tentang pengenalan probability analysis. Nah, ini teman-teman contoh penerapannya. Misalkan kita mulai dari tengah nih ya, starternya ataupun vokal problemnya nih. Ini program kerjanya adalah program kerja adalah terkait tentang pembuatan apa ya, project wash gitu ya, water and sanitation hygiene gitu. Nah, ini permasalahan yang coba dipetakan adalah terkait tentang ini. Community members in the Delta River are contributing to poor river water quality because the unhygienic practices such as dumping fecal waste into the river. Jadi masyarakat di aliran sungai begitu, mereka berkontribusi terhadap kualitas air yang jelek begitu ya, dan juga tidak hygiene gitu. Dalam ketika kita dapati kebiasaan mereka adalah itu dibuang ya limbah atau tinja mereka gitu di sungai gitu. Nah, vokal problem ini dia punya penyebab nih. Penyebabnya apa aja? Nah, misalkan ini kita petakan. Pertama, ya di community is unaware ya, masyarakat tidak aware begitu ya terkait tentang bahayanya membuang tinja mereka di sungai. Lain lagi apa misalkan penyebabnya? Ya tidak ada akses ya, tidak ada akses quality latrines ataupun jamban yang berkualitas gitu di aliran sungai, di area aliran sungai. Kemudian selanjutnya lagi adalah apa? Poor household begitu ya. Poor household infrastruktur rumah tangga yang jelek begitu, yang kurang bagus begitu, sehingga memungkinkan ya sampah-sampah dari rumah, limbah-limbah dari rumah itu langsung terbuang ke sungai. Gitu. Nah, dari level 1 ini bisa juga diturunkan lagi nih ke bagian bawah. Gitu. Misalkan masyarakat atau the community has culturally always relied on the river for all purposes including the disposal waste begitu ya. Jadi komunitasnya yang kemudian apa ya istilahnya ya, ya tidak kemudian secara jelas ya menggunakan atau memahami ya purpose dari si sungai itu apa gitu. When the community is unaware that dumping waste into the river contributes pollution. Jadi mereka nggak aware bahwa ketika kita buang sampah di sungai, ya itu akan menimbulkan polusi bagi sungainya dan ekosistem sekitar dan seterusnya. Nah, ini kita turunkan lagi nih. Jadi level 1 sudah ada penyebabnya, bisa turunkan lagi ke level 2-nya. Nah, setelah itu teman-teman, kita juga bisa petakan ke bagian atas nih. Bagian bawah sudah selesai, nah bagian atasnya kita coba petakan. Gitu. Nah, bagian atasnya adalah ya tadi akibatnya dari ini apa sih? Akibatnya dari masyarakat yang kemudian berkontribusi terhadap jeleknya kualitas air di sungai, gitu ya. Apa aja dampaknya atau apa aja akibatnya? Nah, ini bisa kita lihat. Higher incidence of waterborne diseases in the community. Jadi munculnya ataupun banyaknya penyakit yang bermunculan begitu yang itu berasal dari air begitu ya, air yang tercemar. Kemudian selanjutnya adalah nih dampaknya ataupun akibatnya lower river water quality that affects the ecosystem. Jadi kualitas air di sungai yang semakin menurun yang kemudian akan berdampak pada ekosistem yang ada di sungai tersebut gitu. Nah, ini coba nanti kita akan petakan begitu sesuai dengan aturan tadi. Jadi ada vokal problemnya, di bagian bawah ada penyebabnya, di bagian atas ada dampak ataupun akibatnya. Nah, itu teman-teman contoh penerapannya, nanti coba bisa dikaji lebih dalam lagi. Nah, setelah ini nanti akan ada video terkait tentang bagaimana kita akan coba mensimulasikan ya terkait tentang bagaimana kita merancang problem tree analysis ini. Nah, itu aja mungkin di video ini. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Don't forget to like, share, komen, dan juga subscribe untuk bisa mendukung channel ini agar bisa lebih baik lagi, memberikan manfaat buat kita semuanya, terutama buat teman-teman yang aktif di NGO, aktif di CSO, aktif di Ormawa, organisasi mahasiswa, dan juga di beberapa komunitas seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.